Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 yang demikian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah membangun cinta. Saudara-saudara yang terkasih, sadarkah diri kita ketika kita mengatakan, membayangkan tentang cinta, itu seringkali kata yang dipakai adalah jatuh cinta. Baik dalam bahasa Inggris, I'm falling in love with you, atau dalam bahasa Cina, wo aini, atau dalam bahasa yang lain, it's lebendig. Tetapi semua dimulai dengan kata aku jatuh cinta. Padahal yang namanya jatuh, itu kan sesuatu yang menyakitkan toh. Mungkin frase kata jatuh yang tidak menyakitkan ya hanya jatuh cinta ini. Yang lainnya jatuhnya serba menyakitkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai cinta, pernahkah kita ini merasakan sakit hati ketika kita jatuh cinta? Misalkan, ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, kita kemudian menyatakan perasaan kita dan kemudian kita ditolak mentah-mentah. Bukan hanya ditolak mentah-mentah, bahkan kita kemudian ditolak dengan cara yang menyakitkan. Sana ngaca dulu, masa kamu mau mencintai aku yang seperti ini, kita beda level dan sebagainya. Atau ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, kemudian kita disuruh-suruh, kita disuruh jemput, kita disuruh traktir, kita disuruh ngapa-ngapain, bahkan mengerjakan tugas yang harusnya bukan menjadi tanggung jawab kita. Lebih parah lagi ketika kita jatuh cinta, kita kemudian dikhianati cinta kita. Orang yang kita cintai kemudian berpaling kepada orang lain di tengah-tengah relasi hubungan yang sedang kita jalin ini. Tetapi seringkali kita tetap menerimanya dengan legowo karena kita masih mencintai orang tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, di awal-awal jatuh cinta dan pernikahan digambarkan dengan sangat jelas oleh Kidung Agung ini dengan kata-kata materai. Kita tahu fungsi materai untuk mengikat sebuah perjanjian dengan ketetapan hukum. Nyala api Tuhan, sebuah nyala yang tidak terpadamkan. Air yang banyak, sesuatu yang sangat berlebihan. Harta benda sirna. Ini juga seringkali bukan menjadi masalah asalkan dia menjadi pasangan kita. Nah, realitanya adalah ketika masih bulan madu atau tahun-tahun madu, kita bisa mengatakan dengan itu dengan mudah. Tetapi ketika kemudian kita memasuki realita kehidupan yang nyata, kita sudah melewati masa bulan madu, kita sudah melewati tahun madu, ketika kita menghadapi realita beli susu anak dan popok yang mahal, bayar sekolah, biaya ketika sakit, ketika pasangan mulai berbeda atau berubah, tantangan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat tetapi gaji tidak meningkat. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang membuat tantangan dan tekanan kehidupan semakin menjadi-jadi, masih mudahkah kita mengaminkan Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan 7 tadi? Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang saat ini sedang
menjalin kasih dengan seseorang, maupun kita yang saat ini sudah berkeluarga, kita tidak hanya berani untuk jatuh cinta, tetapi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita berani untuk membangun cinta, menghidupkan cinta setiap hari sampai maut memisahkan. Jatuh cinta itu mudah, tetapi membangun cinta itu butuh perjuangan dari awal sampai dengan kematian memisahkan kita. Membutuhkan perjuangan bukan hanya satu pihak saja, tetapi dua belah pihak harus berjuang bersama-sama dan dipersatukan di dalam Tuhan. Seperti ketika kita masuk dalam kehidupan pernikahan, maka kita berjanji di dalam peribadatan. Janji itu mengandung 4 tujuan kepada 4 pihak sekaligus. Yang pertama, janji kepada Tuhan, janji kepada jemaat yang menjadi saksi, janji kepada pasangan kita, dan juga janji kepada diri kita. Kita mengatakan kepada keempat pihak sekaligus di hadapan Allah dan jemaatnya di sini, saya mengaku telah memilih dan menerima engkau sebagai suami atau istriku dengan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, kemudian bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat kepada Tuhan dan tidak akan meninggalkanmu baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, keberhasilan maupun dalam kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Ingatkah janji itu? Selamat menepatinya. Bagi saudara-saudara yang masih berjuang untuk masuki kehidupan pernikahan, selamat memurnikan cinta saudara, selamat membangun cinta saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami diingatkan kembali bagaimana kami hidup membangun cinta dalam kehidupan kami. Bukan perkara yang mudah bagi kami. Ketika kami jatuh cinta itu perkara yang mudah. Ketika seseorang itu menarik, kami mudah jatuh cinta. Tetapi yang sulit adalah bagaimana kami tetap mempertahankan cinta kami, membangun cinta kami dengan segala tantangan, dengan segala kehidupan yang harus kami hadapi. Bukan perkara yang mudah ya Tuhan, tetapi kami yakin ketika cinta kami ini kami bangun bersama-sama, kami berjuang bersama-sama, dan kami meletakkan Tuhan juga bersama dengan kami, maka kami akan mampu untuk membangun cinta sampai dengan maut memisahkan kami. Tuhan tolong kami, dan Tuhan tolonglah kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung program ini melalui subscribe, share, dan dukung dalam doa supaya program ini senantiasa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.